Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode yang terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Semua Kitab Suci adalah program untuk gereja, keluarga, dan juga individu. Maka dengan bantuan Allah, kita akan mempelajari semua kitab di Alkitab, dimulai dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu. Jika Anda sendiri, keluarga, atau jemaat gereja, program ini akan menjadi berguna untuk Anda karena kita akan mendalami firman Tuhan dan mengambil bagian penting di dalamnya. Kita telah sampai di kitab Amsal, kitab kebijaksanaan dan literatur Amsal dari Salomo, yaitu di akhir dari pasal 21, kemudian pasal ke-22. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, para hamba Tuhan, Saudara Fayez Fuad, selamat datang. Terima kasih. Saudara Amin Helal, selamat datang. Terima kasih. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Dr. Fayez, kita akan membaca pasal 21 ayat 27 dan 28. Korban orang fasik adalah kekejian, lebih-lebih kalau dipersembahkan dengan maksud jahat. Saksi bohong akan binasa, tetapi orang yang mendengarkan akan tetap berbicara. Apa yang Anda lihat? Saya melihat seorang tidak benar, jahat, pendosa tanpa hubungan yang benar dengan Tuhan, tapi melakukan ritual memberikan korban untuk kepentingan, keindahan di hadapan orang. Dengan kemunafikan untuk menutupi kehidupannya yang jahat, dan ia tidak sadar bahwa permasalahan ini yang paling dibenci Allah bukan hanya korban persembahan dari orang jahat, tapi bahkan doa mereka adalah keji. Jadi jika korban dan doa orang jahat adalah suatu kekejian, apalagi jika dipersembahkan untuk menutupi kehidupan orang jahat di hadapan manusia. Jika dia melakukannya untuk menipu orang-orang, apakah dia mengharapkan Tuhan tertipu dalam dirinya? Dalam Yesaya 1 kita membaca bahwa Tuhan membenci kejahatan dan pertemuan yang kudus. Tuhan berkata kepada umatnya ketika mereka berada dalam keadaan dosa, aku tidak dapat menanggung hari-hari kudusmu, aku tidak dapat menanggungnya. Bahkan doamu saat kamu berdoa, aku menutup telingaku. Saat kamu mengulurkan tanganmu padaku, aku pejamkan mataku. Aku tidak mau ini, bersihkan dirimu dulu. Jadi Tuhan tidak menerima aktivitas keagamaan apapun dari orang jahat. Hal benar pertama yang harus dilakukan oleh orang berdosa adalah berkata, Tuhan kasihanilah aku, akulah orang berdosa. Dia harus mengenal Kristus sebagai penyelamat dan penebus. Setelah itu, dia bisa hidup kehidupan normalnya dan berada dalam persekutuan yang benar, dan dia dapat beribadah dan Tuhan akan puas dengan dia. Tapi tindakan keagamaan apapun, ritual demi keindahan di hadapan orang banyak, dia tidak beribadah tapi memperindah di hadapan manusia untuk terus menipu manusia, untuk memberikan gambaran keagamaan yang dapat digunakan untuk tujuan yang tidak jujur. Baik, apa maksud saksi bohong akan binasa tetapi orang yang mendengarkan akan tetap berbicara? Maksud saya, tentu saja kesaksian palsu adalah masalah yang sangat mengerikan dan dibicarakan dalam Alkitab. Nasib mengerikan dari seorang yang mengatakan sesuatu yang salah. Kita mengingatkan pemirsa dengan saksi palsu yang menjadi saksi melawan Nabot, orang Yezreel, dan para saksi palsu yang melawan Tuhan Yesus Kristus. Akibatnya sungguh mengerikan. Namun manusia yang mendengarlah yang seharusnya diberi ruang untuk berbicara hal yang benar. Yang benar di sini adalah menyampaikan firman Tuhan. Jadi kesaksiannya harus sesuai dengan standar firman Tuhan. Jadi orang yang mendengar kebenaran berbicara, maksud saya, dia harus diberi ruang. Seperti yang Anda katakan, untuk berbicara perkataannya tetap ada, tetapi kesaksian palsu tak akan bertahan lama. Saudara Amin, kita telah sampai pada ayat 30, tidak ada hikmat dan pengertian dan tidak ada pertimbangan yang dapat menandingi Tuhan. Apa maksudnya? Kita harus memahami dalam ayat ini kata melawan Tuhan itu melawan Tuhan. Tidak ada hikmat, tidak ada pengertian, tidak ada nasihat yang menentang Tuhan. Artinya siapa yang berpikir jahat terhadap Tuhan, akibatnya dia gagal.
Tuhan dapat membela dirinya sendiri, membela firman-Nya, dan membela gerejanya. Contohnya, ketika Tuhan mengutus 2 malaikat kepada Lot di Sodom. Penduduk Sodom jahat, mereka mengepung rumah dan mencari-cari kedua malaikat itu untuk melakukan kejahatan terhadap mereka. Mereka hanya membutakan orang-orang itu, baik kecil maupun besar. Jadi barang siapa ingin berbuat jahat terhadap Tuhan atau menentang Tuhan, akibatnya adalah Jadi Tuhan bisa penghakiman. membela dirinya sendiri? Tentu. Lalu mengapa kita melihat banyak orang di jalanan berusaha untuk membela Tuhan? Mereka membela Tuhan, mereka membela Alkitab dan membela iman. Apakah Tuhan membutuhkan seseorang untuk bisa membelanya? Faktanya Tuhan tidak membutuhkan siapapun untuk membela dia. Atau perkataannya yang merupakan firman Tuhan yang ada di tangan kita. Karena Alkitab adalah satu-satunya buku yang terinspirasi dari Tuhan. Tuhan tidak mempunyai inspirasi selain buku Ya, ini. tapi dalam Filipi Paulus berkata bahwa dia ditempatkan di sana untuk membela Injil. Apa artinya membela Injil? Apakah ini berarti dia akan pergi memperjuangkan Injil? Apa artinya membela Injil? Ini berarti bahwa ia akan berbicara dengan kebenaran Alkitabiah melawan orang-orang yang menyebarkan ajaran yang sesat dan yang merusak. Ada banyak ajaran sesat yang merusak, namun jika saya katakan kebenarannya, akibatnya nasihat orang fasik terhenti. Jadi yang dikatakan adalah Tuhan mampu membela dirinya, firman-Nya dan gereja. Dikatakan tentang gereja itu, Allah maut tidak akan mampu menguasainya. Dalam perjanjian lama, ketika tentara yang kuat dari Sanherib mengepung Hizkia, yang dia lakukan adalah berdoa kepada Allah. Allah mengirimkan 1 malaikat. Malaikat ini membunuh 185.000 tentara Sanherib. Tujuan seorang yang berpikir bahwa dia musuh Allah, atau firman Allah, atau umat Allah akan dihancurkan. Baik. Ada sebuah prinsip yang kita pelajari dari Yoas ayah Gideon. Ketika Gideon mencarikan mesbah Baal, para nabi Baal dan pengikut Baal datang untuk balas dendam terhadap orang yang melakukannya. Maka Yoas berkata kepada mereka, maukah kamu bersaing demi Baal? Jika dia seorang dewa, biarkan dia berjuang untuk dirinya sendiri. Benar. Maukah Anda menyelamatkannya? Ya, baik. Tuhanlah yang membela dirinya dan para pengikutnya. Ya. Tidak ada pengikut yang membela Tuhan. Tentu saja. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Rasul Yohanes memberitahu kita dalam Injilnya bahwa Pilatus memanggil Tuhan Yesus di dalam pengadilan dan memintanya untuk bekerja sama dengannya untuk membebaskan dirinya. Mengetahui bahwa Pilatus tidak akan pernah berani melanggar keinginan orang Yahudi yang menolak gagasan untuk membebaskan Yesus, dan akhirnya penguasa menyetujui keinginan mereka. Inilah penghakiman yang disaksikan oleh halaman-halaman dari sejarah yang adalah cobaan yang sangat dibenci sepanjang zaman. Tidakkah Anda benci menjadi salah satu saksi palsu itu? Orang bijaksana berkata, saksi palsu akanlah lenyap. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meskipun ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menerima pertanyaan dari hadirin. Ayat 31, kuda diperlengkapi untuk hari peperangan tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Bagaimana saya bisa menyeimbangkan kehidupan sehari-hari antara bergantung pada Tuhan dan apa yang harus saya lakukan sendiri? Bagaimana menyeimbangkan antara bergantung pada Tuhan karena kemenangan adalah milik Tuhan dan antara mempersiapkan diri sendiri? Jadi dalam urusan kehidupan sehari-hari dan peperangan rohani, ada bagian manusia yang harus saya lakukan. Semua yang diminta dari saya dan semua yang Tuhan minta harus saya penuhi. Dan bersandar pada kuasa Roh Kudus, maka saya serahkan hasilnya kepada Tuhan. Namun saya harus melakukan apa yang diminta dari saya. Ada patah Inggris yang mengatakan, lakukan terbaik dan Tuhan akan melakukan sisanya. Jadi saya melakukan yang terbaik, yang saya bisa dan menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Semua hamba Tuhan yang saleh melakukan hal yang sama. Yosafat, misalnya raja yang saleh itu seseorang yang hebat. Dia punya pasukan dan dia mengatur pasukan dengan cara militer yang sangat baik. Dia memiliki 5 pasukan lapangan, banyak kepala tentara, senjata, kota untuk penyimpanan, kota-kota dibentengi. Namun ketika musuh datang dan berkumpul di Yosafat untuk berperang, Bani Amun dan Moab dan penduduk pegunungan Seir, semuanya telah siap, tetapi dia pergi meminta kepada Tuhan dan berdoa di hadapan Tuhan serta berkata pada Tuhan, tolong bela kami, maukah Engkau menghakimi mereka dan pergi bersama kami? Jadi kita berusaha semampu kita, tapi hasilnya bagi Tuhan.
Ini mengingatkan saya pada Mazmur 33, seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa, seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan yang sekalipun besar ketakasannya tidak dapat memberi keluputan. Bukanlah kuda yang akan menyelamatkan, tapi Tuhanlah yang bersama kita, atau tidak. Saya melakukan apa yang diminta dari saya, berada dalam status rohani yang benar, berdoa dan melihat apa yang Tuhan inginkan dari saya. Lalu saya menyerahkan diri pada Tuhan agar Tuhan mendahului saya untuk berperang dan meraih kemenangan. Tanggung jawab saya adalah mengisi toples dengan air. Tanggung jawab Tuhan adalah mengubah air itu menjadi anggur. Tanggung jawab saya adalah membawa 5 roti dan 2 ikan ke hadapannya. Tanggung jawab Tuhan adalah untuk melipat gandakan roti dan ikan ini dan memuaskan jutaan orang. Tanggung jawab saya untuk menggeser batu itu, dan tanggung jawab Tuhan adalah membangkitkan Lazarus. Benar, oke. Tanpa Tuhan semua yang saya lakukan akan sia-sia. Kuda adalah sia-sia, tentara adalah sia-sia. Tapi berkat Tuhan memperkaya. Saya bisa katakan, saudara, kedua ayat 30-31, tidak ada yang bisa melakukan apapun untuk melawan Tuhan. Iya, Ayat 31, tidak ada yang bisa melakukan apapun untuk melawan Tuhan. benar. Ini untuk orang percaya. Di luar aku, engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Baik, Saudara Amin, mari kita lanjut ke pasal 22 ayat yang pertama. Nama baik atau kekayaan? Orang bertanya nama baik atau kekayaan. Alkitab berkata, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Apa yang Anda lihat dalam ayat ini? Indah, tapi siapa yang menghargainya? Karena orang hari-hari ini mencari kekayaan besar. Orang-orang saat ini mencari harta karun, emas, dan perak. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa sesuatu yang lebih baik dari kekayaan, itulah nama baik. Dan ada yang lebih baik dari perak, emas, dan segala harta, kebaikan. Apa arti nama baik lebih baik dari kekayaan besar? Itu artinya nama manusia yang mendapat reputasi baik sebagai hasil dari berurusan dengan orang lain dan prestasinya. Misalnya dalam perjanjian lama, Daud adalah raja atas Israel dan memiliki orang-orang perkasa. Orang-orang perkasa itu ada di dalam 2 Samuel. Pasal 23 kita menemukan 37 orang perkasa, tetapi di antara 37 orang perkasa itu ada 3 yang disebut 3 yang pertama. Lalu 3 lainnya. Lalu sisa dari 37 orang itu. Saya akan mengambil salah satu dari 3 orang kedua yang adalah Benaya bin Putra Yoyada, Yoyada. 2 Samuel 23 ayat 20. Dia adalah seorang pria Kapseel yang gagah berani, seorang yang melakukan perbuatan besar. Dia membunuh 2 tentara Moab, artinya 2 orang perkasa dari Moab. Dia juga turun dan membunuh seekor singa di dalam lubang pada hari ketika salju sedang turun. Itu benar-benar singa. Jadi Benaya anak Yoyada bukanlah orang yang suka berkata-kata belaka, Seorang pria yang bertindak. melainkan seorang yang bertindak. Dia juga seorang yang rajin, seperti pada hari ketika salju turun, dia membunuh seekor singa. Namun di episode sebelumnya kita berkata orang malas takut untuk bekerja di musim dingin. Ya, Tapi Benaya bekerja saat salju karena ia Saat orang salju. yang tekun, orang yang beraksi. dia juga seorang yang berani mengambil resiko. Dia menantang resiko, dia benar-benar membunuh seekor singa pada hari salju turun. Dan dia membunuh seorang Mesir, seorang pria gagah. Ada tombak di tangannya, tetapi Benaya datang dengan tongkat dan merampas tombak itu dan membunuhnya dengan tombaknya sendiri. Dia berkata, dia memenangkan nama di samping 3 orang perkasa. Dia memenangkan nama. Benaya bin Yoyada adalah seorang yang terpandang di antara ketiga pahlawan itu karena tindakannya. Dan saya dapat mengatakan orang yang saleh, yang mencintai Tuhan, mempunyai nama baik. Misalnya Musa yang dibesarkan di istana Firaun. Dia tinggal selama 40 tahun dengan harapan menjadi ahli waris putra dari putri Firaun, namun dia menolak kerajaan dan harta Mesir. Dia mempunyai nama besar dan nama baik bahwa dia adalah abdi Tuhan, pria yang berbicara dengan Tuhan. Ke-12 murid Rasul Kristus, mereka hanyalah nelayan tetapi mereka mempunyai hubungan dengan Tuhan sehingga mereka memiliki nama baik. Saya menyemangati Anda yang mendengarkan kita hari ini, nama baiklah yang terpilih daripada kekayaan besar. Daripada mencari harta dunia yang sia-sia, carilah pekerjaan untuk kemuliaan Tuhan, maka namamu akan baik. Seorang Silakan. pria muda bernama Iya, Ahimaaz bin Zadok, satu hari setelah hasutan terakhir, Daud hendak kembali tapi dia tidak tahu bahwa perang telah usai. perang telah berakhir antara Daud dan Absalom. Dan Absalom, maka Ahimaaz berkata kepada Yoab, biarkan aku berlari menemui raja dan beritahu kepadanya bahwa perang telah usai.
bahwa dia akan kembali pada kita sebagai raja lagi. Yoab berkata kepadanya, bukan kamu tidak boleh membawa kabar baik hari ini. Tapi Ahimaaz berkata, apapun yang terjadi aku akan lari. Maka dia membiarkannya lari. Dan ketika dia lari, penjaga itu berkata kepada Daud bahwa ada seseorang yang datang. Daud bertanya, siapa? Jawabnya, larinya orang pertama seperti larinya Ahimaaz bin Zadok. Tampaknya Ahimaaz terkenal untuk cara dia berlari. Ia dikenal karena kecepatan larinya. Maka Daud berkata kepadanya bahwa jika dia adalah Ahimaaz bin Zadok, maka dia adalah orang baik dan akan membawa kabar baik. Ahimaaz terkenal sebagai orang baik yang membawa kabar baik dan dikenal karena larinya yang sangat cepat. Semoga Allah menolong kita agar punya nama baik yang kita jalankan, bukan berlari secara harafiah, tapi untuk berlari dalam melayani Tuhan dan membawa kabar baik bagi jiwa orang lain, dan diketahui bahwa saudara tertentu ini membawa kabar baik. Dr. Fayez, selagi kita lanjut ke ayat 3, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Apa maksudnya? Yang saya lihat adalah bahwa orang bijak memperhitungkan sesuatu atau merasakan bahaya sebelum bahaya itu muncul, bukan setelah terjadi. Saya berada dalam masalah. Ada ungkapan mempelai pria bertepuk tangan untuk mempelai wanita pada Kidung Agung pasal 7 yang berkata, hidungmu seperti menara di gunung Libanon yang menghadap ke kota Damsyik. Damsyik adalah ibu kota dari Aram dan Syria, adalah musuh yang paling takuti oleh umat Allah. Ya. Maka hidung dari mempelai berbau, ia menciumnya dari kejauhan. Maksudnya sebelum bahaya datang, ia akan menciumnya, Baik. bukan setelah bencana itu terjadi. Orang bijak melihat bahaya dari kejauhan sehingga ia bisa melihat dan bertindak. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Sebelum tiba hari yang malang, sementara orang bodoh melupakan dan ia tidak sadar, maka bencana terjadi dan hari-hari jahat, ia berada dalam masalah. Saya melihat seperti ini, bersiaplah untuk bertemu Allahmu. Akan ada hari-hari jahat, hari penghakiman, hari kasih karunia akan berakhir. Kemudian murka akan dicurahkan dan kita tidak akan bertemu dengan Kristus sebagai anak domba yang lemah lembut. Dia akan menjadi seperti singa. Dari suku Yehuda yang akan menginjak musuhnya sehingga lari dari kejahatan, lari dari penghakiman. Berlindung dalam darah Kristus, jangan menunggu sampai kehidupan berakhir. Baik, oke. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan kembali setelah jeda rehat. Bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menerima pertanyaan dari hadirin. Silakan. Ayat 6 berkata, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari perjalanan itu. Apa maksud ayat ini? Apakah jalan itu mendidik orang muda menurut jalan yang patut? Jalan apa? Faktanya, orang muda adalah seperti kertas putih. Saya harus menulis di dalamnya, dan apa yang dipelajari selagi muda adalah seperti pahatan pada batu dan tidak bisa diubah. Maka dikatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Saya berkata bahwa membesarkan anak adalah sangat penting karena anak adalah berkat Tuhan untuk kita. Tuhan memberikan anak kepada kita sebagai asuh sehingga mereka menjadi miliknya. Dan anak-anak dibesarkan dengan cara yang benar dan jadilah baginya dan jangan menyimpang dari jalan Tuhan ketika mereka besar nanti. Ada 5 hal yang orang Silakan. tua harus lakukan. Yang pertama adalah kita harus selalu mendoakan putra-putri kita. Ada orang yang mendoakan anaknya ketika masih di dalam kandungan. Di dalam rahim ibu, dia akan berkata, Tuhan, aku ingin anak ini menjadi milikmu seperti Hana. Tuhan, anak yang akan datang ini akan menjadi milikmu. Hal kedua adalah tidak hanya berdoa bagi mereka, tapi berdoa bersama mereka. Kita harus membuat altar keluarga. Saya mendorong setiap ayah dan ibu untuk menyatukan seluruh keluarga dan berdoa satu sama lain. Hal ketiga adalah untuk mengajari mereka firman Tuhan. Saat masih kecil, kita mengajarkan kisah-kisah dalam Alkitab. Saat bertambah besar, mereka akan menghafal ayat-ayat Alkitab, seperti Timotius yang kepadanya Paulus berkata, dan bagaimana sejak kecil, kamu telah mengenal kitab-kitab suci. Ibunya Eunike dan neneknya Louis mengajarinya tulisan-tulisan suci. Yang keempat adalah mengajak mereka ke pertemuan ibadah. Saya tidak menghadiri pertemuan itu sendirian, meninggalkan mereka menonton TV dan internet. Tidak, saya harus mengajak mereka ke ibadah. Adapun aku dan rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Mereka memuji Tuhan, mendengarkan doa, dan firman Tuhan. Meskipun pendidikannya sedikit, namun ia terus belajar. Hal lain yang saya Hal kelima. katakan, ketika dia melakukan kesalahan, saya perlu meluruskannya.
Karena dalam ayat 15 pasal 22 dikatakan kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat dan didikan Mendorongnya akan jauh mengusir itu daripadanya. Jadi dia ingin memberitahu kita tidak apa-apa menggunakan tongkat disiplin. Yang saya maksud bukan pukulan yang menyakitkan, tapi yang saya maksud adalah disiplin secara umum, bisa jadi dalam hal lain. Misalnya, kita bisa artikan disiplin dengan cara merampas sesuatu darinya. Inti yang sama, pentingnya kedisiplinan ada di pasal 23 ayat 13. Jangan menolak didikan dari anakmu. Ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Engkau memukulnya dengan rotan, tapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Permasalahan akhir adalah bahwa saya tidak hanya mendisiplinkan dia sehingga dibesarkan secara benar. Tapi saya juga menyemangati dia ketika ia berbuat baik. Saya harus menyemangati dia dan juga menjadi panutan untuk dia dalam segala yang saya lakukan. Benar. Berbicara tentang panutan yang Silakan. dibicarakan oleh saudara Amin, menurut saya ini adalah hal penting. Saya ingat dalam perjanjian lama dikatakan berulang kali ungkapan ini, ketika anakmu bertanya, engkau harus menjawab dia. Setiap kali setidaknya 5 kali ungkapan ini disebutkan sehubungan dengan orang saleh yang harus melakukan apapun dengan sengaja. Berulang kali dan dengan tekun. Ia juga harus sengaja membuat anak-anaknya melihatnya saat melakukannya. Jadi pertanyaan akan dihasilkan oleh anak-anaknya. Jadi ketika muncul pertanyaan, orang tua sengaja membuat anak-anaknya bertanya, mengapa ayah saya melakukan ini? Mengapa ayah saya pergi ke setiap tahun ke hari raya Paskah? Mengapa ayah saya tertarik dengan hari raya roti tidak beragi? Mengapa saya tertarik dengan pengabdian anak sulung? Mengapa ayah saya tertarik untuk menerapkan perintah-perintah Tuhan dalam kehidupannya? Mengapa ayahku mengajak melihat batu-batu di Gilgal di tepi sungai Yordan? Jadi dia bertanya kepadanya, dan ketika dia bertanya, sang ayah akan menganggap sebagai kesempatan baik baginya sebagai seorang ayah yang saleh ingin mendidik anak-anaknya. Sehingga ia boleh menjawab jawaban-jawaban yang benar sehingga membuat anaknya belajar. Oleh karena itu saudara Amin menekankan dalam perkataannya tentang menghadiri pertemuan tersebut. Anak-anak saya harus menemui saya di pertemuan itu. Mereka harus menemui saya ketika saya hadir dan prihatin dengan firman Tuhan. Lihatlah hidup yang saleh di rumah. Lihatlah aku memecahkan roti setiap hari Minggu. Mereka melihat pentingnya firman Tuhan dan bahwa hal yang paling berharga dalam hidup saya adalah Tuhan Yesus Kristus. Mereka akan bertanya mengapa saya melakukan hal itu. Kemudian saya dapat menceritakan bagaimana keadaan saya dan bagaimana kasih karunia Tuhan menghampiri saya dan mengubah status saya serta seluruh keadaan dan menjamin hidup saya. Bagaimana tidak? Saya menghormati Tuhan. Jadi anak dibesarkan dalam suasana seperti itu. Ini akan Tentunya, membuat mereka rindu untuk tahu, karena teladan di hadapan mereka akan membuat mereka bertanya, dan itu adalah kesempatan saya bisa mengajar. Jadi kita mencapai 10 perintah, 5 perintah dari saudara Amin dan 5 dari Anda. Jadi 10 perintah untuk membesarkan anak-anak. Faktanya soal keteladanan ayah dan ibu sangat penting di rumah. Apa yang dilihat anak laki-laki pada ayah dan ibunya, dia melakukannya. Misalnya, ibu Timotius menyukai Alkitab sehingga Timotius tumbuh dengan mencintai Alkitab. Ibu dari Musa beriman. Orang tua Musa beriman. Musa tumbuh menjadi orang yang beriman. Hana, ibu Samuel, adalah seorang yang berdoa. Sehingga Samuel menjadi seorang pendoa. Ini adalah posisi positif. Sisi negatifnya, perhatikan Herodias yang dinikahi Herodes yang merupakan saudara iparnya. Dia dianggap wanita pelacur yang jahat. Putrinya akan jadi apa? Seorang penari, dia menari. Jadi saya ingin mengatakan bahwa setiap anak belajar dari ayah dan ibunya tanpa menyadarinya, dan ini menunjukkan pentingnya keteladanan. Semoga Tuhan menolong kita. Ayat terakhir di pasal ini, ayat 29, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang hina. Akhir yang luar biasa dari pasal ini, apa yang Anda lihat di sini? jika saya membaca ayat ini dengan cara lain menggunakan bahasa dari perjanjian baru, saya akan berkata kesalehan memegang janji untuk kehidupan saat ini dan juga untuk kehidupan yang akan datang. Orang saleh tidak hanya dihadiahi kekekalan, tapi juga ada hadiah dalam hidup mereka. Ia akan menjadi sukses dalam pekerjaannya, bisnisnya, rumah tangganya. Berhasil dalam mendidik anak, selama dia tekun dan menerapkan firman Allah yang ia pelajari di hidupnya, tentunya ada hadiah dalam hidupnya. Apa maksudnya? Biarkan saya mengingatkan pemirsa tentang Yusuf. Bagaimana menurut Anda setelah 13 tahun dilemparkan ke dalam sumur, setelah 13 tahun dia menjadi orang terhebat di Mesir. Setelah Firaun, seluruh harta Mesir berada di bawah kekuasaannya, dia adalah penyelamat Mesir. Pengungkap misteri. Apa pendapat Anda tentang Daniel yang diasingkan di Babel dalam beberapa tahun? Dia menjadi Perdana Menteri, kekaisaran jatuh, dan Daniel tetap menjadi Perdana Menteri. Apa pendapat Anda tentang Mordekai, penjaga pintu gerbang raja yang sederhana, yang kadang-kadang ditinggikan sampai pada akhirnya dia menjadi orang kedua setelah Raja Ahasiweros karena dia rajin dalam pekerjaannya, orang saleh berjalan sesuai dengan firman Tuhan yang dipelajarinya? Jadi kesalehan dan ketekunan menyebabkan manusia menduduki jabatan-jabatan besar. Namun jauh dari Tuhan dan kemalasan membuat saya termasuk orang yang tidak dikenal. Siapakah orang-orang tidak dikenal itu?
Laki-laki yang terkenal adalah mereka yang tidak punya martabat, tidak punya kedudukan. Mereka tidak punya posisi dalam masyarakat. Benar. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita telah di akhir episode. Kita akan dengarkan komentar dari hadirin. Saya ingin setiap kali saya berada dalam situasi berbahaya, saya selalu mengingat ayat pertama, yaitu nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Baik. Senang sekali mempercayai Tuhan. Kemenangan datang dari Tuhan, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, tetapi melalui rohnya firman Tuhan semesta alam. Baik, terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih para hamba Tuhan. Kita lanjutkan diskusi di episode selanjutnya. Saya mengajak Anda untuk bersikap bijaksana dan mendekatkan diri pada Tuhan dengan pertobatan yang tulus dari apa yang Anda cari dan pikirkan dan percaya dan perjuangkan. Katakanlah pada Tuhan, aku kembali kepadamu dengan penuh pertobatan ya Tuhan. Aku kembali setelah malu dan aib. Aku ingin menjalin hubungan cinta denganmu yang diliputi kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan besertamu. إن بدا طريقي شائك المسير أو غدا صديقي ماكرا خطير فليكن سلامي واضح الوجود فالمسيح ربي حافظ العهود يا يسوع ربي ملجئي العظيم هب حياتي فيضا روحك الحكيم قدسا قوايا ربي الكريم وارشدا خطايا طرقك القويم عطفك الشهير لاح للعيان حبك الوفير بهجة الزمان روحك القدير حلك السيول قولك المنير يرشد العقول يا يسوع ربي ملجئي العظيم هب حياتي فيضا روحك الحكيم قدسا قوايا ربي الكريم وارشدا خطايا طرقك القويم Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku.